Tapi Jadi kalau satu periode tidak selesai semua. tidak selesai semua ya. Iya. Ini kalau kita bicara periode ini habis, sebenarnya yang paling Pak Bupati, ini harus kita selesaikan atau ke depan harus ada di Banyuasin ini harus kita lakukan itu apa? Pertama yang paling penting untuk ke depan ya, dan masyarakat sesungguhnya tidak banyak itu untuk tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama yang paling penting infrastruktur ini yang menjadi betul-betul jadi harapan masyarakat. Yang kedua itu masalah pelayanan. Nah, Yang infrastruktur tadi harapannya masyarakat harus memaksimalkan gitu. iya betul. Jadi terutama jalan sudah kita bangun. Sudah dibangun. Masyarakatnya juga harus Salam Tribuners. Kali ini saya berada di tempat yang sangat istimewa di rumah dinas Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita ada di dalam program Ngopi Sore. Sudah hadir bersama saya Pak Bupati Askolani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat walafiat. Ya. Jadi kita akan membahas tentang legasi Askolani. Legasi Askolani. Tapi sambil ngopi kita Pak. Boleh. Kopi sudah disiapkan. Iya. Tapi sebelum kita bicara lebih dalam tentang legasi Pak Bupati ini, bisa diceritakan kembali Pak kepada Tribuners ya, pemirsa kita, bagaimana seorang Askolani ini bisa menjadi bupati? Sekolahnya tuh seperti apa Pak? Iya. Terima kasih Mas Yudi. Selamat datang di Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau mau cerita bagaimana saya jadi bupati, panjang. Mungkin bisa 2 hari, 3 hari kita bisa cerita. Tapi secara singkat, saya ini Mas Yudi sebenarnya berasal dari kampung. Dan pendidikan seperti biasa, seperti anak-anak di kampung, kita sekolah SD, SMP, SMA, dan melanjutkan perguruan tinggi ke kota. Tapi saya nggak TK, Mas Yudi. Kebenaran di kampung nggak ada TK. Jadi langsung ke SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Dan dari kecil, sesungguhnya nggak ada cita-cita mau jadi bupati, nggak ada. Dulu saya punya cita-cita ingin menjadi seorang TNI. Oh, tentara. Tentara Nasional Indonesia. Karena pada waktu itu di Musi Banyuasin dulu belum ada Banyuasin, jadi masih satu. Ada yang namanya ABRI Masuk Desa. Nah, kehadiran mereka ke Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu, ini membuat saya ingin untuk menjadi seorang TNI karena gagah, karena disiplin, kompak mereka, dan kerjanya luar biasa. Nah, namun di dalam perjalanan ternyata memang kita boleh berencana, kita boleh punya cita-cita, kita boleh berdoa, tapi terakhir memang Tuhan yang menentukan nasib kita. Akhirnya kita menjadi, alhamdulillah di 18 September 2018 kita dilantik menjadi Bupati Kabupaten Banyuasin. Dan karirnya banyak Mas Yudi. Jadi enggak langsung jadi bupati, enggak. Jadi kita dulu begitu menamatkan SMA, kuliah di Palembang, ke kota lah kira-kira. Jadi kalau kita kampung itu ke Palembang itu termasuk tempat yang paling paling mewah lah
Ini orang kampung ke kota itu kan ada kebanggaan tersendiri bisa kuliah di kota. Tapi tidak langsung kuliah Mas Yudi. Jadi tamat SMA ke Palembang itu kita kerja dulu. Kerja dulu, kita mengikuti 8 kali tes TNI. 8 kali. 8 kali. Alhamdulillah, tidak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus. Nggak ada yang lulus. Artinya memang upaya mau mengejar cita-cita itu udah dilakukan 8 kali. 8 kali. Tapi alhamdulillah tidak lulus. Akhirnya setelah 2 tahun kita bekerja serabutan, mengikuti tes 8 kali TNI, tidak lulus. 1995 saya memutuskan untuk kuliah, melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya cita-cita mau kuliah itu, saya kan sebenarnya senang di pertanian sebenarnya. Tapi karena pertama tidak ada biaya, yang kedua saya masih ingin mengejar menjadi TNI. Dulu kan kalau tamat kuliah bisa sepa wamil kayak itu kan. Dalam perjalanan kuliah, saya ngambil fakultas hukum waktu itu. Nggak ada lagi. Jadi waktu kuliah bergaul dengan teman-teman, cita-cita menjadi seorang TNI itu sudah bias sudah. Karena di zaman kami kuliah itu, suasana pasca reformasi. Ya, masih Jadi suasana bergolakan. bergolak 96, 97, 98 itu kan sedang goncangnya politik di Republik ini. Jadi saya ikutlah menjadi salah satu aktivis yang ada di Sumatera Selatan, ikut dalam pergerakan reformasi itu. Jadi kalau Jadi sekarang nih aktivis jalanan dulu. kalau dulu kan dibilang aktivis jalanan, kalau sekarang dibilang aktivis 98. Sebenarnya bukan 98, 96 kalau kami. Iya, 96. Karena mulai bergerak itu 96. Iya, iya, iya. Kalau 98 itu sudah pasca reformasi sesungguhnya. Tapi puncaknya di situ. Nah, tamat kuliah, saya nggak lagi kepengen jadi jadi tentara. Jadi saya memutuskan dengan teman-teman menjadi seorang lawyer, jadi pengacara. Jadi pengacara. Waktu itu masih bujang jadi pengacara. Akhirnya bergaul dengan teman-teman, kita sering mendampingi teman-teman pengusaha untuk mengikuti tender-tender segala macam. 2 tahun kemudian saya memutuskan untuk berubah profesi. Menjadi politisi. Bukan, belum. Menjadi seorang pengusaha. Menjadi pengusaha. Pengusaha muda. Pengacara, pengusaha nih. Sudah 2 profesi nih ya. Iya, Oke. pengusaha muda. Muda marah, muda buntu, muda tersinggung. Tapi waktu itu memang betul-betul masih sangat muda, saya mengikuti. Dan alhamdulillah pernah dipercaya sama teman-teman pengusaha menjadi ketua Kadin Indonesia di Banyuasin ya, di tingkat kabupaten. Pernah menjadi sekretaris Gepensi di kabupaten juga. Nah, waktu jadi pengusaha, kan bergaul dengan orang-orang politik. Nah, karena bergaul dengan orang-orang politik, akhirnya kita mulai mikir bahwa yang mengatur negara, yang mengatur daerah ini adalah orang-orang politik. Dan kita berpikir, orang politik ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk orang banyak, untuk masyarakat. Terutama kaitan dengan kebijakan-kebijakan. Akhirnya saya terjun masuk politik di PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tahun 2005 saya ikut berpolitik. Nah, waktu itu ikut berpolitik tapi belum mencalonkan legislatif, baru ikut kegiatan-kegiatan. Kebenaran istri saya kan seorang anggota dewan pada waktu itu dari partai yang sama, dari PDI Perjuangan. Nah, ikut berpolitik
2008 ke 2009 saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPR, tapi tingkat kabupaten. Alhamdulillah terpilih pada waktu itu. Dan syukur alhamdulillah juga kita terpilih menjadi pimpinan pada saat itu. Karena PDI Perjuangan partai politik pemenang kedua di Kabupaten Banyuasin pada saat itu. Karena saya ketua partai, maka saya ditunjuk oleh Ibu Mega untuk jadi pimpinan dewan. 3 karir sudah. 3 karir ya. Iya. Pengacara, seorang lawyer, pengusaha, seorang politik. politisi. Tapi masih di legislatif. 2013, 2009 jadi dewan, jadi pimpinan dewan. 2013 kan belum habis masa jabatan, masih 1 tahun lagi. Saya mencalonkan menjadi Bupati Banyuasin. Tapi alhamdulillah kalah. Karena lawan kita anak incumbent pada saat itu. Bukan incumbent tapi anak incumbent. Ada 6 calon pada saat itu. 2014 kembali lagi mencalonkan DPR. Alhamdulillah terpilih lagi Mas Edi. Terpilih lagi. Dan alhamdulillah kita juga terpilih lagi juga menjadi pimpinan dewan pada saat itu. Dalam perjalanan 2017 untuk pencalonan 2018 saya diperintah lagi untuk calon bupati kembali. Nah, alhamdulillah terpilih beneran Mas Edi. Terpilih saat itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita bisa mengetahui ya perjalanan karir seorang Bupati Askolani itu ternyata tidak mudah untuk menjadi bupati. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Dan kesimpulan saya itulah kuasa Tuhan Yang Maha Esa, kuasa Allah. Jadi kita boleh berusaha, kita boleh bercita-cita, kita boleh berdoa, tapi ketentuannya tetap Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan jadi atau tidak jadi kita. Jadi waktu 2018 memutuskan atau maju ya. Sebenarnya saat itu keresahan apa yang paling dilihat? Ini sudah 3 profesi nih, artinya pengetahuan tentang Banyuasin sangat dalam lah, ya, dari berbagai kacamata kan. Betul. Karena saya sebelum mencalon itu di DPR, saya tahu betul tentang persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Banyuasin yang pada saat itu belum terpenuhi. Apa itu? Salah satunya infrastruktur. Yang kedua, masalah jalan, jembatan. Karena Banyuasin ini Mas Yudi agak berbeda dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, terutama masalah geografisnya, kita ada daratan, ada perairan namanya. Kalau perairan itu kita mau ke satu kecamatan, ke satu desa, itu tidak bisa kita jangkau dengan kendaraan roda 4. Kita harus pakai speedboat, kita harus pakai tongkang, kita harus pakai ketek, sehingga ini yang menjadi problem besar bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Bayangkan kita ada 21 kecamatan. 21 kecamatan, 11 kecamatan itu perairan yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan roda 4. Artinya belum terintegrasi. Jadi kecamatan ini berpulau-pulau. Mas Yudi. Lebih dari separuh wilayah kecamatan itu. Ya, 60-40 lah. Ya. 60 perairan, 40 daratan. Nah, alhamdulillah target saya dengan ada program infrastruktur bagus, mulai kita secara bertahap mengintegrasikan antara daratan dengan perairan dengan pembangunan jembatan dan jalan-jalan poros kecamatan-kecamatan.
Dan yang memang pada awalnya itu sudah dimulai oleh bupati yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tapi belum maksimal. Jadi belum bisa maksimal dilalui oleh masyarakat. Nah, inilah yang salah satu menjadi pemikiran kita untuk membantu masyarakat kita yang daerah perairan itu bisa terintegrasi dengan daratan seperti Pulau Rimau, Karangagung Ilir, termasuk Muara Padang, Muara Sunjian, Air Sale, banyak. Nah, alhamdulillah sekarang dari 11 kecamatan tinggal 4 kecamatan lagi yang belum terintegrasi. Nah, yang tahun ini ada 2 kecamatan seperti Muara Telang dengan Sumber Magatelang yang akan kita sambungkan dengan jembatan penyeberang. Jadi dermaga penyeberangan namanya. Ini sudah dibangun, kapalnya sudah ada, tinggal pelaksanaan karena jalan porosnya belum rampung, belum selesai. Tapi 4 kecamatan itu tahun ini? 2 yang sudah kita pastikan tamah. Jadi tinggal 2 kecamatan lagi yang belum, yaitu Karangagung Ilir dengan Mekartijaya. Mekartijaya dengan Karangagung juga, insya Allah akan kita sambungkan dengan dermaga penyeberangan juga. Insya Allah tahun depan sudah mulai pelaksanaannya. Itu infrastruktur ya? Itu yang persoalan yang menjadi pemikiran kita, kenapa kita harus cari calon bupati. Yang kedua, kita punya sumber daya alam yang berlimpah. Kita punya lahan pertanian, terutama sawah. Itu yang terluas di Sumatera Selatan. Tapi kenapa Banyuasin tidak dapat peringkat pada saat itu? Bahkan yang dapat peringkat Oku Timur, Oki, Musi Banyuasin, OI. Banyuasin dapat peringkat ke-5, peringkat ke-6. Nah, kenapa ini tidak bisa kita kita maksimalkan untuk supaya kita menjadi peringkat pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sejak kami dengan Pak D menjadi bupati, wakil bupati, ini ada program namanya Petani Bangkit. Mulai kita semangat di masyarakat, kita mulai pendataan, inventarisir, baru kita buat perencanaan program-program. Sehingga alhamdulillah 2020 kita dinobatkan menjadi kabupaten penghasil pangan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, di Pulau Sumatera, dan nomor 4 nasional. Jadi kita langsung melejit. Dan 2 tahun berturut-turut kita nomor 4 nasional. Karena kita bisa mampu meningkatkan hasil produksi dari 3 ton menjadi 4,6. Dan alhamdulillah tahun ini jadi 5,3 ton per hektar. Berarti ini kategorinya lumbung Pangan nasional nomor 4. Bukan cuma Sumsel ya? Bukan hanya Sumsel. Lumbung pangan nasional. Kalau dulu nomor 5 Sumsel kita. Kalau sekarang nomor 1 di Sumatera Selatan dan nomor 1 di Pulau Sumatera. Dan nomor 1 di luar Pulau Jawa. Karena yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 nasional itu Jawa. Indramayu, dan satu-satunya yang di luar dari Pulau Jawa, Kabupaten Banyuasin. Nah, ini kebanggaan kita. Dan banyak lagi potensi daerah yang kita miliki. Kita penghasil ikan terbesar di Sumatera Selatan, penghasil telur juga, dan juga penghasil sawit dan karet terbesar juga di Sumatera Selatan. Nah, ini yang kita ingin maksimalkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banyuasin. Ini termasuk air Betua ini juga ini sumber daya alam kita. Dan ini hasil produksi pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyuasin. Ini hasil produksi kita. Ini salah satu pengolahan. Ya, kita buat pabrik sendiri. Kita buat pabrik sendiri yang intinya kita ingin menambah pendapatan hasil daerah Kabupaten Banyuasin. Tapi ini baru mulai. Dan kita masih kerjasama dengan pihak ketiga, dan sembari pabrik kita sedang kita bangun pada saat ini. Itu, Mas. Mulai kapan ya? Ini sudah satu tahun ini. Tapi insya Allah 2024 ini kita akan menghasilkan hasil produksi pabrik yang kita bangun saat ini. Pabriknya sudah selesai, gedungnya sudah selesai, tinggal penambahan infrastruktur dan perizinan yang belum selesai semua. Nah, akan di
edarkan ke seluruh akan maksimalkan Sumatera, Sumatera Selatan bahkan Indonesia. Indonesia. Tapi sekarang target kita untuk Banyuasin Banyuasin dulu ya. dan Sumatera Selatan dulu. Ini salah satu. Bisa kita coba. Boleh, silakan. Coba kita coba. Sebutannya nih air Betua. tua. Betua ini kalau sudah minum air ini, insya Allah beruntung. Betua itu berkah, beruntung, bernasib. Kalau bahasa Cinanya hoki. Hoki ya. Hoki. Mudah-mudahan betua. Bagaimana rasanya? Ya, Tidak kalah bersaing tidak dengan kalah merek-merek lain. bersaing, tidak Iya. kalah bersaing. Bahkan kemasannya juga ya Menarik. menarik ya. Tapi agak merah biar lebih jelas. Merah ya. Iya. Ya. Biar maksudnya masyarakat lihatnya jelas kan. Jelas. Kalau di tempat gelap kelihatan wah itu artinya air minum betua. Jangan diartikan ke lain, Mas. Jadi ini kita tadi udah lihat ada paling nggak dua bidang ya, infrastruktur, lalu pertanian ya. Pertanian, perikanan, termasuk juga di sektor perkebunan dan peternakan juga. Ya. Kita penghasil daging terbesar juga di Sumatera Selatan. Tapi semuanya itu belum maksimal, Mas. Masih belum maksimal. Karena kita ada program 1 kakak 1 sapi untuk memberikan bantuan sebagai stimulan untuk pengembangan peternakan di Kabupaten Banyuasin. Dan ini alhamdulillah sudah jalan. Untuk berapa ribu kakak? Untuk saat Peternak ini, keluarga peternak. ya keluarga peternak. Kenapa dikatakan 1 kakak 1 sapi? Karena kalau sudah masuk kelompok, itu hanya boleh masuk kelompok hanya 1 orang dalam 1 kakak. Karena biasanya kalau buat kelompok, dalam kelompok itu semuanya keluarganya semua. Nah ini tidak boleh, makanya 1 kakak hanya boleh 1 masuk di dalam kelompok ternak tadi. Kita lebih kurang sudah hampir 3.000 sapi yang kita berikan bantuan pada masyarakat kita. 3.000 kakak berarti? 3.000 kakak, seperti itu. Ya. Nah ini kita sudah melihat legasi, ya kan, legasi itu peninggalan Pak Bupati ya. Siap. Dari 1 periode ini infrastruktur yang tersisa 2 kecamatan lagi lah. Ya lebih kurang seperti tahun itu. depan. Lalu Poros jalan juga belum selesai semua juga. belum selesai. Ya dari 21 kecamatan ada 4 atau 3 kecamatan lagi lah yang 3 belum kecamatan rampung lagi. semuanya. Tapi semuanya sudah mulai kita kerjakan, tapi belum selesai semua. Saya. Jadi masih banyak PR Masih yang banyak. kita yang harus kita selesaikan. Tapi Jadi kalau 1 periode tidak selesai semua. tidak selesai semua ya. Iya. Ini kalau kita bicara periode ini habis, sebenarnya yang paling Pak Bupati ini harus kita selesaikan atau ke depan harus ada di Banyuasin ini harus kita lakukan itu apa? Pertama yang paling penting untuk ke depan ya, penyelesaian infrastruktur yang dimaksud tadi, karena ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Karena dampaknya itu luar biasa, Mas Yudi. Ini bisa kaitan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Karena ini sudah kelihatan sekali. Dan ini terbukti selama 5 tahun ini, setiap tahun kita mampu menurunkan angka kemiskinan. Yang pada saat ini lebih kurang sekitar 10,00%. Hampir 1 digit. Sebelumnya 13, sekian persen. Jadi selama 5 tahun kita alhamdulillah walaupun dalam kondisi musibah pada saat kemarin kan ada COVID ya. Ya hampir semua kabupaten kota mengalami permasalahan, masalah kemiskinan, menambah kemiskinan segala macam. Tapi alhamdulillah dengan program-program yang kita canangkan, dengan visi misi yang kita jalankan ini, kita mampu untuk itu. Ya. Alhamdulillah. Artinya periode ke depan ya Menyelesaikan infrastruktur. Kabupaten Banyuasin bisa lebih cepat mestinya menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%. Insya Allah saya yakin itu. Insya Allah yakin itu. Ya. Dan kita kan punya visi misi Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Di dalamnya ada 7 program pokok andalan kita.
program prioritas. Dan juga ditambah 12 gerakan bersama masyarakat. Nah, ini yang kita maksimalkan. Nah, cara untuk mewujudkan semua itu, kita harus kerja keras, kita harus kerja cerdas, kita harus kerja ikhlas. Banyak orang yang nanya, Mas Yudi, kerja keras itu apa ya? Kerja keras itu kan identik dengan fisik kan, Ya. otot, tulang, kerja tanpa tanpa mengenal waktu. Betul. Kerja cerdas itu kaitan dengan akal pikiran, kan otak kasar seperti itu. Ya. Jadi kerjanya Caranya. kan, iya, harus cerdas kan, seperti ini. Kalau kita nggak ada keuangan daerah tidak mencukupi, bagaimana kita mencari sumber keuangan daerah? Karena kami membangun Banyuasin lebih kurang 5 tahun ini, hampir 5 tahun ini, tidak hanya menggunakan dana APBD, Mas. Jadi kita ada dana bantuan provinsi, kita ada dana bantuan dari Pak Presiden, melalui DAK, melalui DAUD, dan bantuan-bantuan khusus dari kementerian. Dan ini harus dilakukan lobby-lobby, Mas Yudi. Nggak mungkin barang ini bisa datang sendiri. Ya. Dia harus lobby, kita lakukan paparan, kita harus memberikan keyakinan bahwa ini yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat Kabupaten Banyuasin. Termasuk infrastruktur yang saya sampaikan tadi juga tidak semuanya APBD kita. Dan juga ada dana dari pihak ketiga, dana CSR, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam wilayah Banyuasin, kita pintai semua untuk membantu mempercepat pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Dan sudah hampir 5 tahun ini sudah lebih 300 miliar dana dari CSR. Karena setiap tahun mereka kita kumpulkan, kita buat kopi morning, kita ajak diskusi mereka. Setelah itu baru kita sampaikan, tolong dong bantu jalan, jembatan. Apa yang membuat mereka percaya? Karena ini kita kan para pengusaha kan, betul. Kok bisa percaya? Karena kita hadir di tengah-tengah mereka, kita berikan keyakinan kepada mereka, kita buat mereka nyaman, kita buat mereka aman, sehingga mereka untuk berusaha, berinvestasi di Kabupaten Banyuasin, merasa aman, merasa nyaman, sehingga mereka mendapat keuntungan. Ketika mereka untung, bagi dong sebagiannya untuk masyarakat, pembangunan di Banyuasin. Dan pola kami tidak pernah kami dikasih uang, tapi pola kita asas manfaat. Jadi mereka yang mengerjain semua. Jalan, jembatan, mereka yang kerjain. Bahkan ada satu perusahaan, mereka bangun jembatan dan jalan lebih kurang 70 miliar. 70 miliar. Dan ini ada satu lagi perusahaan yang akan membangun jalan lebih kurang 100 miliar. 100 miliar. Dan mereka kerjakan sendiri. Jadi kita hanya pemerintah daerah membantu untuk mengurus perizinan, pembebasan lahan, yang jalannya akan mereka bangun itu. Tapi kita dari awal sudah komitmen dengan perusahaan bahwa jalan ini adalah jalan umum untuk masyarakat, bukan hanya jalan perusahaan. Nah, inilah beberapa 3 itu tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ikhlasan itu kan kaitan hati. Iya. Otot. Karena tidak selalu diapresiasi. Ya. Betul, karena gini, tidak semua pekerjaan kita yang melakukan itu ada dampak langsung ke kita, tapi dampaknya hanya ke masyarakat. Makanya kita harus ada kerja ikhlas itu, karena sumber kebahagiaan ketika kita mampu untuk mengerjakan, untuk memberi rasa nyaman, rasa aman pengusaha, rasa aman, nyaman masyarakat, ya itulah sumber kebahagiaan kita. Nah, makanya kita perlu keikhlasan. Maka saya sampaikan dengan OPD, TPP, terlambat bayar, jangan jadi masalah, karena kita ada kerja ikhlasnya situ. Nah, jadi disitulah kita menanamkan semangat teman-teman OPD, para ASN, untuk selalu yang kita kerjakan itu tidak ada hitung-hitungan kaitan dengan uang di situ. Semuanya kita lakukan dengan profesional, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan. Karena kalau sudah menggunakan hati, itu artinya kita sudah langsung dengan Allah, langsung dengan Tuhan. Makanya kita akan diberikanlah petunjuk, diberikanlah
apa namanya hidayah lah untuk berbuat, membangun dan melayani masyarakat Banyuasin ini. Itu Mas Yudi. Ini kita dapat gambaran yang luar biasa ya, perkembangan Banyuasin ini hanya dengan ngopi sore ini. Iya. Jadi ada angka kemiskinan bisa turun 3% kan itu ya? Iya, 13 tapi itu dilakukan selama lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Kalau kerja tahun ini akan dihasilkan nanti tahun depan. Iya, iya. Tentu sampai tahun depan, 2 tahun ke depan infrastrukturnya masih dampaknya kan panjang ya. Luar biasa. Makanya kita ingin memaksimalkan program infrastruktur bagus ini harus selesai semua. Yang kedua, kaitan dengan pertanian kita, yang petani bangkit ini kita juga harus maksimalkan untuk menyemangati masyarakat kurang pupuk. Makanya sekarang ada beberapa inovasi kita untuk membuat pupuk organik. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan pupuk kimia. Karena pupuk kimia ini kayak urea dan semacam itu kan kadang-kadang harganya tinggi dan juga tidak tidak jaga panjang untuk para petani kita. Ya, ya. Makanya sekarang kita mulai untuk menggunakan pupuk organik. Kualitas pertanian juga lebih Betul, karena ini kaitan dengan untuk penyuburan tanah jangka panjang. Kalau kimia kan sifatnya kan instan, Mas Yudi. Iya. Ya, jadi makanya untuk petani masa depan kita adalah pupuk organik. Karena tidak merusak struktur tanah yang ada di lahan tani di padi kita. Itu tadi saya dengar ada inovasi dari Banyuasin itu tentang ini ya, pupuk organik ini ya. Nah, ini kita kan sudah melibatkan teman-teman dari IPB, dari Unsri, dan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi untuk memenuhi harapan, kebutuhan daripada masyarakat tani kita yang ada di Banyuasin. Dan yang kedua, kaitan dengan hasil. Nah, kaitan dengan hasil, sekarang kita juga melalui badan usaha milik daerah kita sedang memproduksi beras merek kita sendiri. Jadi kita sudah ada 3 merek. Kalau air bersih baru 1 merek, Betua. Kalau beras ada beras Sedulang Setudung, ada ini beras organik semua. Iya. Belum semua. Karena masyarakat kita masih menggunakan pupuk kimia, tapi sekarang kan mulai berangsur secara perlahan kita mengurangi pupuk kimia ini. Mungkin suatu saat nanti, tahun berapa nanti, masyarakat kita sudah terbiasa untuk mengalihkan kebutuhan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Itu harapan kita ke depan. Iya. Nah ini terakhir Pak Bupati, dengan keberhasilan atau kemajuan Banyuasin ya dari berbagai bidang itu tadi. Kalau pada warga sendiri apa sih harapan Pak Bupati yang sepertinya ini butuh sekali dari warga? Apa? Ya, pertama kita berharap pada masyarakat untuk kompak. Karena kunci dalam sebuah pembangunan dan pelayanan itu masyarakatnya harus kompak. Jadi harus membangun mindset yang sama, kita sama-sama bertanggung jawab terhadap kemajuan Kabupaten Banyuasin ini. Sehingga kalau ini sudah terjadi, punya pemikiran sama untuk membangun Banyuasin ke depan, tentunya kita akan lebih mudah lagi untuk membuat sebuah program. Karena program kita ini, kegiatan kita ini harus mendapat dukungan dari masyarakat. Ya. Tidak akan berjalan dengan baik, apalagi mau sukses, kalau program ini tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Makanya masyarakat juga harus kita berikan pengetahuan tentang rencana-rencana strategis kita untuk membangun Kabupaten Banyuasin yang kita cintai ini. Dan masyarakat sesungguhnya tidak banyak itu untuk tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, yang paling penting infrastruktur ini yang menjadi betul-betul jadi harapan masyarakat. Yang kedua itu masalah pelayanan. Nah, yang infrastruktur tadi harapannya masyarakat harus memaksimalkan gitu. Iya, betul. Jadi terutama jalan sudah kita bangun. Sudah dibangun. Masyarakatnya juga harus
harus mendukung dengan cara tonase kendaraan yang melewati jalan itu harus sesuai dengan standar. Karena jalan yang kita bangun ini kan tipe B. Artinya kapasitasnya hanya paling tinggi di 12 ton per kendaraan itu. Nah, kalau masyarakatnya melebihi tonase, sehingga jalannya cepat rusak dong. Iya. Nah, ini yang saya kira perlu juga dukungan masyarakat. Jangan Nah, inilah. sampai rusak, setelah rusak Iya, viral nanti. Jadi masalah lagi kan, seperti di tempat-tempat Tempat lain, ya. lain. Itu harapan kita pada masyarakat. Makanya pembangunan ini harus mendapatkan dukungan masyarakat. Dan pengalaman kita, Mas Yudi, semua program ini pasti didukung masyarakat. Asalkan program ini memang menjadi kebutuhan, harapan, dan keinginan masyarakat. Makanya kita di pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah memastikan kalau kita membuat program kegiatan, itulah yang menjadi harapan keinginan masyarakat. Makanya gayung bersambut pasti didukung oleh masyarakat. Contoh, masyarakat perairan, kita bangun kolam renang, kan tak begitu dibutuhkan masyarakat dong. Artinya mereka butuhnya apa? Oh, butuh jalan, bangun jalan. Mereka butuh apa? Mereka butuh jembatan, berarti bangun jembatan. Makanya yang paling penting, ini kita harus turun ke bawah, Pak. Kita hampir setiap hari itu kita turun ke bawah, Pak. Saya tuh kalau di kantor bupati 1 bulan tuh paling lama 4 hari cuman nganter, Pak. Selebihnya di luar. 4 hari dan menerima tamu sampai malam. Pernah sampai jam Betul 3 itu ya? subuh. Betul. Sampai jam 3 subuh. 3 subuh. Iya. Iya, iya. Saya itu orangnya kalau tamu datang tidak ada yang saya terima. Pasti saya terima. Kecuali sakit. Kalau sakit. Kalau tamunya ngajak ngopi begini, Wah, ini bagus. Ayo kopi dulu kita. ya. Ini kopi Banyuasin, Kopi Banyuasin. tapi dari Spendo. Oh, Maksudnya kita ngopi di Banyuasin. enak ini. Enak. Diprotes juga sama keluarga ya, aktivitas Ya, adat ini. jadi saya sering juga diprotes oleh keluarga, terutama anak-anak kan. Kalau Sabtu Minggu sebenarnya kan waktu untuk mereka. Ya. Tapi kan sering terpakai dengan kegiatan-kegiatan kedinasan maupun non kedinasan, seperti contoh acara kondangan. Nah, setiap minggu tuh Mas Yudi bisa 12, bisa 20 kondangan yang harus kita penuhi. Maka kadang-kadang mereka liburan kita ajak kondangan sekalian anak-anak. Tapi memang terakhir mereka sudah mulai apa? Memahami lah apa yang menjadi tanggung jawab orang tuanya. Memahami dan memaklumi. Dan terakhir memaafkan. Memaafkan. Kalau tidak, ya semuanya jadi berantakan. Ya. Oke, Pak Bupati, ini meskipun singkat, hanya satu cangkir kopi menjelaskan banyak hal tentang kemajuan Banyuasin. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ini menjadi legasi ya atau peninggalan di periode pertama. Siap. Terima yang kasih. akan diingat oleh warga Banyuasin ya. Ke depan siapapun yang akan menduduki jabatan bupati di periode-periode ke depan ya, tinggal melanjutkan. Okay. Jadi yang penting kita ada yang sudah kita perbuat untuk masyarakat kita. Tapi kalau untuk memuaskan seluruh masyarakat, rasanya sangat tidak mungkin. Tapi maksimal masyarakat bisa menikmati lah, bisa memanfaatkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Ya. Tribuners, ya ini perbincangan singkat ya, tetapi menjelaskan siapa yang membawa nama Banyuasin ke panggung nasional, amin. Ya, sebagai lumbung pangan nasional. Ya.
Saya Yudi Tirsano bersama Pak Bupati Banyuasin, Bapak Askolani, ya, mengakhiri acara ini. Kita sampai jumpa pada ngopi sore selanjutnya dengan para tokoh-tokoh lain yang juga menginspirasi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Askolani. Assalamualaikum, selamat sore. Sampai Waalaikumsalam. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya. Ngopi lagi kita. Ngopi lagi.